Baik, saudara, saya mengajak Anda untuk melihat pantauan gerhana matahari hibrida dari Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung. Bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah pantauan gerhana matahari yang sudah tampak membentuk sabit, saudara, semakin sempurna. Dan untuk di Bandung sendiri, saudara, ini menjadi wilayah yang tidak bisa menyaksikan gerhana matahari total, hanya bisa menyaksikan gerhana matahari sebagian saja, seperti di beberapa daerah lainnya. Kemudian untuk di wilayah Bandung, Jawa Barat, puncak gerhana akan terjadi sekira pukul 10.43 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Anda saudara yang ingin menyaksikan gerhana matahari secara langsung, ini tidak disarankan saudara. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk bisa melihat gerhana matahari. Beberapa di antaranya adalah menggunakan kacamata khusus untuk melihat gerhana matahari. Kacamata khusus untuk melihat gerhana matahari ini dilengkapi dengan filter sinar ultraviolet atau sinar UV dan infrared atau sinar IR, serta memiliki lapisan tipis aluminium. Kemudian Anda juga bisa menggunakan kacamata las nomor 14, kemudian melihat dari proyeksi tidak langsung, mulai dari melihat melalui layar putih, dinding, atau selembar kertas putih. Anda juga bisa menyaksikan gerhana matahari ini menggunakan kamera lubang jarum atau pinhole. Kemudian saudara, kembali saya mengajak Anda untuk melihat di Bandung, saudara, ini semakin sempurna membentuk sabit. Dan untuk di Bandung, Jawa Barat, gerhana matahari akan mengalami puncaknya pada pukul 10.43 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, di Bandung sendiri juga tidak bisa menyaksikan gerhana matahari secara total, hanya gerhana matahari sebagian. Dari Bandung, saudara, saya mengajak Anda untuk memantau gerhana matahari langsung dari Yogyakarta. Saudara, masih belum terlihat jelas penampakan gerhana matahari di Yogyakarta, namun tadi sebelum tertutup awan, terlihat untuk matahari di Yogyakarta ini sudah tertutup bulan. Dan seperti diketahui, di Yogyakarta ini tidak bisa melihat gerhana matahari total, hanya gerhana matahari sebagian. Hanya 40% saja matahari yang tertutup oleh bulan di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk puncak gerhana di Yogyakarta, ini akan terjadi pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, atau tinggal 12 menit lagi, saudara, puncak gerhana matahari di daerah istimewa Yogyakarta akan terjadi. Kemudian, saudara, dampak dari gerhana matahari hibrida yang terjadi pada hari ini ada beberapa. Peneliti di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Andi Pangerang, mengingatkan fenomena gerhana matahari yang memberikan beberapa dampak bagi bumi, hewan, dan juga manusia. Ia menyampaikan fenomena tersebut akan mengakibatkan perubahan suhu, kemudian perubahan kondisi langit, termasuk perubahan perilaku hewan. Cuaca akan menjadi gelap, saudara. Andi menerangkan salah satu perubahan ketika gerhana matahari terjadi adalah langit yang awalnya cerah berubah menjadi gelap seperti malam hari. Ia juga menyampaikan bahwa planet-planet yang berada di atas ufuk atau di atas garis pemisah bumi dan langit akan terlihat ketika gerhana matahari terjadi. Juga akan berdampak pada penurunan suhu, saudara. Selain langit yang berubah menjadi gelap ketika siang hari, perubahan lain ketika gerhana matahari adalah penurunan suhu. Wilayah yang mengalami gerhana matahari akan merasakan penurunan suhu
sebesar 4 hingga 5 derajat Celcius. Ia juga mengutarakan bahwa penurunan suhu bisa terjadi ketika gerhana matahari total maupun gerhana matahari cincin. Kemudian perubahan juga berdampak pada perilaku hewan, saudara. Gerhana matahari ini mengakibatkan perilaku hewan nokturnal berubah selama fenomena ini berlangsung. Hewan nokturnal adalah hewan yang tidur pada siang hari, namun beraktivitas dan mencari makan ketika malam hari. Dalam hal ini, hewan nokturnal seperti burung hantu akan terbangun untuk sesaat ketika gerhana matahari berlangsung. Kendati demikian, hewan nokturnal akan kembali tidur setelah gerhana matahari selesai. Lebih lanjut, gerhana matahari juga mengakibatkan pasang air laut mengalami peningkatan dari kondisi biasanya. Hal tersebut diakibatkan oleh fase konjungsi atau bulan baru ketika matahari, bulan, dan juga bumi berada dalam satu garis lurus. Karena pasang air laut bisa meningkat, ia menyarankan masyarakat untuk tidak beraktivitas di pantai atau melakukan pelayaran. Kemudian, selain mempengaruhi perubahan kondisi bumi dan perilaku hewan, gerhana matahari juga berdampak bagi manusia. Hal ini karena fenomena tersebut berisiko merusak retina mata apabila manusia melihat gerhana matahari secara langsung. Oleh karena itu, Andi mengimbau supaya masyarakat menggunakan kacamata gerhana untuk menyaksikan gerhana matahari total dan gerhana matahari sebagian. Andi juga meminta masyarakat untuk tidak melihat gerhana matahari melalui pantulan permukaan air. Pasalnya, permukaan air bisa memantulkan cahaya dari gerhana matahari, dan hal ini juga berisiko merusak mata. Kemudian, saudara, saya kembali mengajak Anda untuk melihat pantauan dari Bandung, saudara. Untuk dari Bandung, Jawa Barat sendiri, puncak gerhana matahari akan terjadi pukul 10.43 waktu Indonesia Barat. Demikian berita update terkini, dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.